Tidak, angka itu tidak bisa diterima. Keheningan yang seharusnya menyelimuti ruang kuliah di Universitas Terkemuka Amerika Serikat itu tiba-tiba dipenuhi gema dan keributan. Pemicunya adalah pengumuman peringkat mengejutkan yang bahkan diliput oleh BBC. Itu adalah hasil yang merobek harga diri para mahasiswa elit Eropa dan mengguncang logika dunia yang sudah mapan. Ini adalah kisah tentang kemenangan yang tak terhindarkan melawan jurang kehancuran. Bagaimana mungkin sebuah negara kepulauan yang pernah disebut sebagai bangsa yang selesai akibat kolonialisme yang berkepanjangan dan krisis ekonomi yang tak berkesudahan, mampu melampaui negara-negara adidaya barat hanya dalam waktu 70 tahun. Ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi. Ini adalah kisah tentang resiliensi dan fakta yang dengan cerdas meruntuhkan semua prasangka global, membungkam mereka yang meragukan. Jika Anda adalah orang Indonesia, Anda mungkin tidak akan mampu menahan air mata saat mengetahui kesimpulan dari kuliah ini. Keajaiban Indonesia yang mengguncang dunia, sebagian dari bukti krusial ini akan saya paparkan sekarang. BBC siaran langsung menjadi viral, Indonesia merangsek, peringkat ke-6 negara adidaya dunia dan alasan, mengapa para elit terkejut. Saat ini, terjadi kegemparan yang belum pernah terjadi sebelumnya di ruang kuliah sebuah universitas terkemuka di Amerika. Begitu pengumuman bahwa Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-6 negara adidaya global, mahasiswa dari Jerman, Prancis, dan Italia serentak berdiri, melancarkan protes terbuka kepada profesor, menyatakan bahwa ini mustahil. Bagaimana mungkin sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya pernah dilucuti kekayaan dan stabilitasnya oleh penjajahan, mampu menyalip negara-negara adidaya global hanya dalam waktu sedikit lebih dari 70 tahun? Mengapa dunia sekarang menyebut Indonesia sebagai negara paling ajaib dalam sejarah peradaban manusia? Apakah profesor Amerika itu berhasil menghancurkan semua prasangka mereka hanya dengan satu kebenaran? Dan apa makna sebenarnya di balik peringkat ke-6 Indonesia itu? Mari kita saksikan alasan sebenarnya. Selamat siang, saya Jonathan Miller. Jam di ruang kelas menunjukkan pukul 13.15 tepat, 42 mahasiswa duduk di kursi bertingkat, dengan sinar matahari musim gugur menyinari miring melalui jendela. Saya menarik napas dalam-dalam, menatap layar laptop di podium. Tema kuliah hari ini adalah restrukturisasi negara adidaya global di abad ke-21. Dalam keheningan yang mencekam, saya bisa merasakan tatapan para mahasiswa yang berkilauan dengan rasa ingin tahu dan harapan. Saya adalah seorang profesor ilmu politik internasional di pertengahan usia 50-an. Saya telah mengajar di universitas ini selama 18 tahun dan dikenal di kalangan mahasiswa sebagai profesor yang tenang namun adil. Reputasi saya adalah tidak memiliki prasangka, hanya mempercayai data. Hari ini, saya berencana untuk mempertahankan prinsip itu. Judul muncul di layar proyektor, Analisis Peringkat Negara Adidaya Dunia 2025 diumumkan oleh Forbes. Teks yang jelas muncul di latar belakang putih. Kepercayaan yang diberikan oleh nama Forbes tidak perlu diragukan. Para mahasiswa mulai berbisik-bisik. Saya menekan tombol remote dan pindah ke slide berikutnya. Nama-nama negara dari peringkat 1 hingga 10 muncul secara berurutan. Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, Jerman berurut sesuai prediksi. Namun, saat mereka melihat nama negara yang menduduki peringkat ke-6, suasana di kelas berubah drastis. Peringkat ke-Indonesia. Saya mengamati reaksi para mahasiswa dengan saksama. Beberapa mahasiswa Amerika yang duduk di barisan depan mengangguk. Mahasiswa asal Kanada mengangkat alis. Namun, ekspresi mahasiswa Eropa yang duduk di sudut kiri barisan belakang menjadi tidak wajar. Itu Lukas, mahasiswa doktoral berusia 28 tahun dari Jerman, dengan rambut pirang dan rahang tegas. Dia adalah mahasiswa yang sangat bangga dengan teknologi industri Jerman. Saya melihat wajah Lukas memerah. Di sebelahnya, Ellen menunjukkan ekspresi serupa. Ellen, 26 tahun dari Prancis, adalah seorang yang tidak pernah meragukan superioritas Prancis dalam hal budaya dan seni. Bibir Ellen bergetar halus. Saya membuka suara dengan tenang. Bagaimana pendapat Anda tentang peringkat ini, saudara-saudari, khususnya mengenai Indonesia di peringkat ke-6? Suara saya bergema merata di seluruh ruangan. 3 detik keheningan berlalu. Kemudian, Lukas mengangkat tangan. Saya mengangguk dan memberinya izin berbicara. Lukas berbicara tanpa berdiri dari tempat duduknya. Profesor,
Berdasarkan kriteria apa peringkat ini dihitung? Nada suaranya dipenuhi keraguan. Saya membalik satu slide lagi. Ini adalah indeks gabungan dari kekuatan militer, ekonomi, pengaruh diplomatik, kemampuan teknologi, dan pengaruh budaya. Lukas mengurutkan dahi. Lalu, di mana posisi Jerman? Pertanyaannya tajam. Saya menunjuk layar. Jerman berada di peringkat ke-5. Lukas terdiam sejenak. Jadi, Indonesia tepat di belakang kami? Suaranya dipenuhi ketegangan yang aneh. Prancis? Suara Ellen bergetar. Saya menjawab, Prancis di peringkat ke-7. Ellen bangkit dengan cepat dari tempat duduknya. Tidak mungkin. Teriakannya memenuhi ruang kelas. Suasana berubah drastis. Emilio, dari Italia, juga mengangkat tangan. Profesor, saya juga tidak setuju dengan peringkat ini. Emilio, awal 30-an, biasanya memiliki sifat yang santai, namun kini wajahnya juga menunjukkan kebingungan. Saya melipat tangan dan memandang sekeliling mahasiswa secara perlahan. Ketegangan memenuhi ruangan. Ini adalah situasi yang saya inginkan. Agar diskusi dimulai, emosi harus bergerak terlebih dahulu. Lukas kembali bersuara. Profesor, saya kesulitan menerima kenyataan bahwa Indonesia hampir menyamai Jerman. Industri otomotif, teknik mesin, dan sains teknologi Jerman adalah yang terbaik di dunia. Apakah mungkin Indonesia menyalip kami? Suaranya bercampur antara kecemasan dan keyakinan. Saya mengangguk, mendengarkan kata-katanya. Ellen menambahkan, jika kita mempertimbangkan pengaruh budaya, Prancis seharusnya jauh di depan Indonesia. Museum Louvre, Chanel, Dior, masakan Prancis adalah simbol budaya yang mewakili dunia. Nada bicaranya tegas. Emilio melanjutkan, saya akui Indonesia berkembang, namun negara itu tidak memiliki kedalaman. Kurangnya bobot sejarah dan akumulasi budaya. Ucapannya terdengar tenang. Saya bersandar di podium, menatap para mahasiswa. Penolakan dari mahasiswa Eropa ternyata lebih kuat dari yang saya perkirakan. Namun, ini adalah proses yang diperlukan. Untuk mematahkan prasangka, prasangka itu harus dimunculkan ke permukaan terlebih dahulu. Saya bertanya dengan tenang, jadi, Anda semua berpendapat bahwa Indonesia seharusnya tidak berada di peringkat ke-6? Lukas, Ellen, dan Emilio mengangguk serempak atas pertanyaan saya. Mahasiswa lain di kelas juga mulai berbisik. Seorang mahasiswa asal Spanyol mengangkat tangan. Sejujurnya, saya juga berpikir peringkat ke-6 itu terlalu tinggi. Beberapa mahasiswa mengiyakan. Saya melepaskan lipatan tangan, meraih gelas air di podium, dan meminumnya perlahan. Ruang kelas kini benar-benar gaduh. Para mahasiswa saling pandang dan berbisik-bisik. Saya mengamati pemandangan itu dalam diam. Karena hanya di tengah kegaduhan, kebenaran akan muncul lebih jelas. Lukas berbicara lagi, Profesor, mungkinkah datanya salah? Indonesia menyamai Jerman. Itu secara realistis tidak mungkin. Ellen menyambung. Lihat saja status Prancis sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, itu sudah berbeda dimensi dengan Indonesia. Saya membalik satu slide lagi. Di layar, berbagai indeks rinci setiap negara tersusun dalam bentuk tabel. Indeks kekuatan militer, peringkat PDB, indeks inovasi teknologi, skor soft power semuanya terlihat jelas. Para mahasiswa terpaku menatap layar. Saya membuka suara perlahan. Saya menghargai pendapat Anda, namun ada alasan mengapa saya menyajikan peringkat ini. Data tidak pernah berbohong. Suara saya rendah, namun tegas. Ellen menantang, jadi, Profesor benar-benar berpikir bahwa Indonesia akan menyalip Jerman dan sudah melampaui Prancis? Pertanyaannya provokatif. Saya menatap lurus ke matanya. Saya akan berbicara tentang fakta, bukan pemikiran. Ruangan kembali sunyi mendengar jawaban saya. Semua tatapan terfokus pada saya. Saya meletakkan remote dan melangkah maju satu langkah di depan podium. Saudara-saudari, apakah Anda benar-benar tidak bisa mempercayai fakta bahwa Indonesia berada di peringkat ke-6? Pertanyaan saya menggema di kelas. Lukas melipat tangannya. Emilio menggelengkan kepalanya. Ellen menggigit bibirnya. Saya terdiam sejenak. Lalu, saya berkata perlahan, baiklah, kalau begitu, izinkan saya menjelaskan alasannya kepada Anda. Saya akan memberikan bukti,
Satu persatu, para mahasiswa menegakkan posisi duduk mereka mendengar kata-kata saya. Asisten saya, Aisyah Rahmawati, seorang mahasiswa Indo-Amerika, berdiri di samping pintu, menatap saya. Aisyah, yang tenang namun bekerja teliti, memegang setumpuk dokumen yang telah dia siapkan. Saya mengangguk padanya. Suasana di kelas kini berada di ambang konfrontasi. Dalam hati, saya merasa puas. Semakin emosional reaksi para mahasiswa, semakin besar kejutan ketika kebenaran terungkap. Lukas melontarkan kalimat terakhir, "Profesor, kami ingin melihat bukti yang meyakinkan." Nada bicaranya skeptis. Saya tersenyum. Tentu saja, itu adalah tugas saya. Saya kembali ke podium, meletakkan gelas air, langit musim gugur di luar jendela membentang biru jernih. Namun, badai akan segera mengamuk di ruangan ini. Ellen menatap saya sambil melipat tangan. Emilio membuka laptop, siap mencari sesuatu. Saudara-saudari, pada pertemuan berikutnya, saya akan menjelaskan langkah demi langkah bagaimana Indonesia berhasil merangkak naik ke peringkat ke-6. Saya akan tunjukkan buktinya satu persatu. Suara saya tenang. Para mahasiswa saling pandang. Ada campuran tatapan ragu, sikap menantang, dan sedikit rasa ingin tahu. Saya menerima semua reaksi itu. Kuliah hari ini selesai sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Para mahasiswa perlahan bangkit dari tempat duduk mereka. Lukas berbisik pada Emilio dan Ellen. Ekspresi ketiganya masih terlihat tidak puas. Saya tersenyum kecil sambil mengamati mereka. Benih perdebatan kini telah berkobar. Momen pertemuan berikutnya adalah hal yang paling saya nantikan. 3 hari berlalu. Begitu saya membuka pintu kelas, saya merasakan suasana yang berbeda. Para mahasiswa datang lebih awal dari biasanya. 38 dari 42 mahasiswa sudah duduk di tempat mereka. Jam menunjukkan pukul 13.50, 25 menit sebelum kuliah dimulai. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya meletakkan tas di podium, memandangi para mahasiswa. Lukas terpaku pada layar laptopnya. Ellen menyebarkan setumpuk printout di mejanya. Emilio memegang tablet, membuat beberapa catatan. Ekspresi ketiganya sangat serius. Aisyah mendekati saya. "Profesor, mahasiswa dilaporkan mencari materi di perpustakaan sejak pagi." Suaranya terdengar rendah. Saya mengangguk, itu sudah saya duga. Para mahasiswa telah bersiap selama 3 hari ini. Mereka mungkin begadang mencari bukti untuk membantah peringkat ke-6 Indonesia. Saya merasa bangga dengan semangat mereka, sekaligus sedikit kasihan. Mereka berusaha keras untuk keyakinan yang sebentar lagi akan hancur berkeping-keping. Pukul 14.15 tepat, saya mengambil absensi dan membuka laptop. Slide terakhir dari pertemuan sebelumnya terpampang di layar proyektor. Teks peringkat negara adidaya dunia ke-6 Indonesia diumumkan Forbes terlihat jelas. Baiklah, mari kita lanjutkan dari sesi sebelumnya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana Indonesia mencapai peringkat ke-6, silakan jika ada pertanyaan atau pendapat. Tangan Lukas terangkat secepat kilat. Saya memberinya izin berbicara. Lukas berdiri dari tempat duduknya. Di tangannya tergenggam beberapa lembar laporan. "Profesor, selama 3 hari ini saya telah menganalisis perbandingan indikator industri Jerman dan Indonesia." Suara Lukas penuh keyakinan. Dia mengangkat kertasnya. "Indeks daya saing manufaktur Jerman adalah nomor 1 di dunia. Volume ekspor otomotif kami 2 kali lipat lebih banyak dari Indonesia. Kami memiliki 1.300 perusahaan kecil menengah yang menguasai pangsa pasar global yang disebut Hidden Champions. Indonesia hanya memiliki sekitar 300. Nilai merek BMW, Audi, Porsche jika digabungkan akan mendominasi seluruh industri otomotif Indonesia." Dia mengatur napas, melancarkan serangan terakhirnya. "Terus terang, kemungkinan Indonesia menyalip Jerman mendekati 0. Profesor, apakah Anda masih menganggap peringkat ke-6 itu masuk akal melihat data ini?" Ruangan menahan napas. Serangan Lukas lebih tajam dari yang diperkirakan. Saya melipat tangan, terdiam selama 3 detik. Tatapan para mahasiswa tertuju pada saya. Lukas berdiri, menunggu reaksi saya. Di matanya, tersimpan keyakinan akan kemenangan. Saya mengangguk perlahan. "Materi yang luar biasa." Jawaban saya singkat. Lukas duduk, bertukar pandang dengan Ellen.
Keduanya tampak puas. Namun, saya tidak membantah apapun, hanya mengangguk. Para mahasiswa mulai berbisik-bisik. Mereka pasti berpikir saya kehilangan kata-kata. Ellen mengangkat tangan. Saya memberinya izin. Ellen berdiri dari tempat duduknya, mengangkat tablet. Profesor, saya juga membawa data yang jelas. Jari Ellen menggesek layar, jumlah situs warisan dunia UNESCO, Prancis lebih dari 50, Indonesia hanya sekitar 10. Jumlah restoran bintang 3 Michelin, kedalaman sejarahnya berbeda, jumlah pengunjung tahunan Museum Louvre mencapai 10 juta orang. Seluruh museum di Indonesia tidak akan menyamai angka itu, suaranya meninggi. Chanel, Dior, Louis Vuitton, Hermes. Dibutuhkan setidaknya 100 tahun bagi Indonesia untuk menyamai sejarah dan nilai merek-merek ini. Bagaimana Anda menjelaskan otoritas Cannes Film Festival atau Paris Fashion Week? Bisakah kita mengatakan bahwa budaya Prancis sudah terlampaui hanya karena batik Indonesia populer? Kata-kata terakhir Ellen hampir seperti teriakan. Profesor, budaya adalah akumulasi. Indonesia belum memiliki akumulasi itu. Dia duduk, terengah-engah. Udara di kelas menjadi berat. Saya masih berdiri dengan tangan terlipat, ekspresi saya tenang. Saya mengamati bagaimana mahasiswa menafsirkan keheningan saya. Emilio berdiri tanpa mengangkat tangan. Profesor, saya tidak menyiapkan banyak data seperti Lukas atau Ellen. Suaranya tenang. Tapi izinkan saya mengatakan satu hal. Dia terdiam sejenak. Kelas menjadi sunyi. Indonesia cepat, sangat cepat. Prestasi yang dicapai dalam 70 tahun sungguh luar biasa. Tapi itu saja. Ia memiliki kecepatan, tetapi tidak memiliki kedalaman. Mata Emilio menajam. Renaissance Italia mengubah seluruh Eropa selama ratusan tahun. Seni Michelangelo, Da Vinci, Raphael masih menyentuh dunia. Keahlian arsitektur dan semangat pengrajin yang berlanjut sejak abad pertengahan tidak bisa didapatkan hanya karena cepat. Dia memandang sekeliling perlahan. Indonesia tumbuh dengan cepat, tetapi bobot sejarahnya kurang. Akar budayanya dangkal. Oleh karena itu, peringkat ke-6 adalah nilai yang terlalu tinggi. Emilio duduk. Keheningan. 5 detik. 10 detik. 15 detik. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya bersandar di podium, menatap perlahan ke sekeliling mahasiswa. Lukas menunjukkan ekspresi pemenang. Ellen tersenyum kecil. Emilio melipat tangan, menatap saya. Para mahasiswa mulai berbisik. Mereka pasti berpikir saya tidak bisa membantah. Seorang mahasiswa menutup buku catatannya, yang lain menghela napas lega. Saya menegakkan diri dari podium, berjalan perlahan melintasi depan kelas. Saya mendekati jendela dan melihat keluar. Langit musim gugur membentang biru jernih. Penelitian Anda luar biasa. Suara saya mengalir tenang. Lukas, Ellen, Emilio, ketiganya menyajikan data yang akurat. Saya berbalik dari jendela, menghadap para mahasiswa, namun ada satu hal yang hilang. Lukas mengerutkan dahi. Apa itu? Pertanyaannya singkat. Saya berjalan perlahan menuju podium. Suara sepatu saya bergema di kelas. Titik awal. Para mahasiswa berbisik mendengar jawaban saya. Ellen membantah, mengapa titik awal itu penting? Bukankah kita seharusnya membandingkan kondisi saat ini? Suaranya tajam. Saya menggelengkan kepala. Ketika Jerman memperkuat basis industrinya sejak tahun 1800-an, bagaimana kondisi Indonesia? Ketika Prancis di era Louis Havis membangun Istana Versailles, apa yang dilakukan Indonesia? Ketika Italia memimpin Eropa dengan Renaissance, bagaimana situasi Indonesia? Ruangan menjadi sunyi mendengar pertanyaan saya. Jika garis startnya berbeda, berlari dengan jarak yang sama akan memiliki arti yang berbeda. Kata-kata saya meresap ke benak para mahasiswa. Emilio membuka mulut. Jadi, Profesor mengatakan Indonesia memulai dari kondisi yang jauh lebih tidak menguntungkan? Nada suaranya dipenuhi keraguan. Saya meraih remote alih-alih menjawab, saya akan tunjukkan pada pertemuan berikutnya, dari kondisi seperti apa Indonesia memulai. Lukas bergumam sambil menutup laptopnya. Sekeras apapun kondisinya, itu tidak akan bisa menjelaskan kesenjangan yang kami sajikan saat ini. Kata-katanya kecil, tetapi sampai ke telinga saya. Saya tersenyum. Kalau begitu, pertemuan berikutnya akan menjadi lebih menarik.
Lukas mengangkat wajahnya mendengar jawaban saya. Tatapannya dan tatapan saya bertemu. Kuliah hari ini sampai di sini. Mari kita bicara dengan angka pada pertemuan berikutnya. Para mahasiswa perlahan bangkit dari tempat duduk mereka. Lukas, Ellen, dan Emilio berjalan bersama saat meninggalkan kelas. Ketiganya masih tampak percaya diri. Asisten Aisyah mendekati saya. Profesor, sepertinya para mahasiswa benar-benar yakin. Suaranya terdengar khawatir. Saya menjawab sambil melihat keluar jendela. Semakin kuat keyakinan itu, semakin besar kejutan ketika keyakinan itu hancur. Aisyah tersenyum kecil mendengar kata-kata saya. Saya merapikan tas dan mulai mempersiapkan materi untuk pertemuan berikutnya. Mahasiswa Eropa mengira mereka telah menang, tetapi pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Pada pertemuan berikutnya, saya akan menunjukkan titik di mana Indonesia memulai, dan pada saat itu, segalanya akan terbalik. 2 hari kemudian, saat saya membuka pintu kelas, ke-42 mahasiswa sudah duduk di tempat mereka. Jam menunjukkan pukul 14.15 sebelum kuliah dimulai. Ekspresi para mahasiswa menarik. Lukas membuka laptop, Ellen memutar-mutar pulpen sambil menatap saya. Emilio melipat tangan, tersenyum santai. Wajah-wajah mereka menunjukkan keyakinan bahwa mereka menang di sesi sebelumnya. Saya meletakkan tas di podium dan menyalakan laptop. Aisyah sudah menyiapkan proyektor. Tepat pukul 14.15, saya mengambil remote. Hari ini, sesuai janji, saya akan menunjukkan titik awal Indonesia. Suara saya memenuhi kelas. Kondisi saat ini Jerman, Prancis, dan Italia yang Anda sajikan memang akurat. Tapi, Anda tidak menceritakan dari mana mereka memulai. Lukas memiringkan kepala. Ellen menghentikan putaran pulpen, menatap saya tajam. Saya terdiam sejenak, memandangi para mahasiswa. Saya hanya akan menunjukkan 3 hal. Saya mengangkat 3 jari perlahan. Pertama, sumber daya, basis. Kedua, kehancuran. Ketiga, dukungan. 3 hal ini sudah cukup. Para mahasiswa membuka buku catatan mereka mendengar kata-kata saya. Saya menekan tombol remote, foto satelit Kepulauan Indonesia muncul di layar, garis pegunungan hijau membentang seperti tulang punggung. Saya memegang pointer, menunjuk Kepulauan Indonesia. Pertama, sumber daya. Layar berganti. Satu teks merah memenuhi bagian tengah layar. Basis industri, infrastruktur nasional. Hampir nol setelah kolonialisme. Kelas menahan napas. Saya menjelaskan perlahan. Indonesia memiliki minyak, gas alam, biji besi, emas kekayaan alamnya luar biasa. Namun, pada saat kemerdekaan, tidak ada infrastruktur nasional sekolah, jalan, pelabuhan yang didedikasikan untuk rakyatnya sendiri. Semuanya berorientasi pada eksploitasi. Rata-rata buta huruf lebih dari 90%. Ini berarti kita tidak hanya harus membangun dari nol, tetapi juga harus membangun sumber daya manusia dari nol. Lukas menulis sesuatu di buku catatannya. Saya menampilkan data perbandingan. Jerman kaya akan batu bara dasar yang menciptakan kawasan industri Ruhr. Prancis memiliki biji besi. Italia memiliki gas alam dan marmer. Mereka memiliki basis industri dan pengetahuan yang diwariskan. Ellen mengangguk. Mungkin ini informasi yang sudah dia duga. Saya melanjutkan. Indonesia tidak memiliki semua itu. Untuk industrialisasi, mereka harus mengimpor modal dan teknologi sepenuhnya, menghadapi tantangan logistik ribuan pulau. Ini adalah struktur yang membuat biaya 2 atau 3 kali lipat lebih besar. Emilio sedikit melonggarkan lipatan tangannya. Saya tidak melewatkan perubahan ekspresinya. Saya pindah ke layar berikutnya. Kedua, kehancuran. Suara saya merendah. Di layar muncul foto Jakarta, Surabaya, dan kota-kota besar Indonesia di masa transisi 1945-1955, bukan hanya puing akibat bom, tetapi kehancuran struktural dan sosial yang disebabkan oleh perjuangan kemerdekaan dan konflik internal. Foto hanya menyisakan kerangka bangunan yang rusak. Para mahasiswa menahan napas, menatap layar. Tahun 1945, Indonesia secara harfiah memulai kembali dari reruntuhan. Rumah-rumah, pabrik, semuanya musnah atau diwariskan dalam keadaan rusak parah akibat penjajahan. Kening Lukas berkerut. Saya melanjutkan penjelasan. Banyak nyawa berharga yang hilang,
basis industri benar-benar nol. Indonesia harus memulai dari awal. Ellen meletakkan pulpennya, ekspresinya sedikit berubah. Saya menampilkan perbandingan. Pabrik Jerman tahun 1945 berdampingan dengan foto Indonesia di tahun yang sama. Lihat ini, saya menunjuk foto Jerman. Jerman juga dibom, tetapi beberapa pabrik dan mesin tetap utuh. Perusahaan seperti Krupp atau Siemens sudah ada sebelum perang. Mereka hanya perlu membangun kembali. Saya mengalihkan pointer ke foto Indonesia. Indonesia hanya memiliki ini, reruntuhan struktural dan populasi yang terpecah, nol total. Emilio menegakkan posisi duduknya, ekspresi santainya perlahan menghilang. Saya minum air sedikit, memberi waktu bagi para mahasiswa untuk mencerna data. Ketiga, dukungan. Saya memindahkan ke slide terakhir. Teks besar muncul. Marshall Plan, rencana. Marshall, Santun 1948, Santun 1951. Jumlah uang yang disalurkan Amerika Serikat ke Eropa, 13 miliar. Jika dikonversi ke nilai sekarang, sekitar 150 miliar. Lukas mengangkat wajahnya. Saya melanjutkan. Jerman, Prancis, Italia semuanya menerima uang ini, digunakan untuk membangun kembali pabrik, memperbaiki infrastruktur, dan mengimpor teknologi. Modal besar disalurkan ke Eropa. Saya menampilkan teks kecil di samping layar. Dukungan untuk Indonesia di masa yang sama, sebagian besar berupa pinjaman, bukan hibah, dan bantuan pangan. Modal untuk membangun kembali industri harus dicari sendiri. Ellen menopang dagunya dengan tangan, matanya bergetar. Saya menunjukkan grafik perbandingan. Perbedaan antara bantuan besar-besaran untuk Eropa dan upaya mandiri Indonesia sangat mencolok. Saya melangkah maju dari podium. Perbedaan kondisi ini jelas. Eropa memulai rekonstruksi dengan kondisi yang jauh lebih baik daripada Indonesia. Emilio benar-benar melepaskan lipatan tangannya. Saya menatapnya dan berkata, Italia juga sama. Fiat didirikan pada tahun 1899. Teknologi dan tradisi sudah ada. Mereka hanya perlu membangun kembali dengan bantuan. Kelas menjadi sunyi. Saya memandangi para mahasiswa secara perlahan. Lukas menatap layar laptopnya dengan pandangan kosong. Ellen meletakkan pulpennya di mulut dan menurunkannya. Emilio menatap keluar jendela. Mari kita rangkum. Saya meletakkan tangan di podium. Kondisi awal Indonesia adalah ini. Sumber daya, basis nol, kehancuran total akibat penjajahan dan konflik, dukungan terbatas. Semuanya dimulai dari minus. Suara saya bergema di kelas. Di sisi lain, bagaimana dengan Jerman? Mereka memiliki basis industri yang dibangun sejak abad ke-19, perusahaan, insinyur, merek sudah ada. Mereka menerima dana besar dari rencana Marshall. Lukas menghela napas panjang. Saya mengamati reaksinya dengan saksama. Prancis dan Italia juga sama. Renault, Peugeot, Fiat perusahaan-perusahaan ini sudah ada. Kerusakan perang memang besar, tetapi fondasi untuk membangun kembali sangat kuat. Keheningan, 5 detik, 10 detik, 15 detik. Tidak ada mahasiswa yang bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya merasakan beratnya keheningan itu. Itu adalah suara runtuhnya prasangka. Saya bertanya perlahan. Sekarang, mari kita ubah pertanyaannya. Jika sebuah negara yang memulai dari kondisi seperti itu berhasil menduduki peringkat ke-6 dunia dalam 70 tahun, apakah ini terlalu tinggi? Tidak ada yang menjawab. Kelas begitu sunyi hingga desahan napas pun hampir tak terdengar. Saya melanjutkan. Indonesia tidak lahir dengan sendok emas di mulutnya. Sendok itu sendiri pun tidak ada. Lukas mengangkat wajahnya. Matanya bergetar. Saya menatap lurus padanya dan berkata, memang benar Jerman luar biasa. Tetapi Jerman memulai dari kondisi yang menguntungkan. Indonesia memulai dari kondisi terburuk. Ellen mengangkat tangan. Saya mengangguk. Suaranya bergetar. Lalu, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mereka bisa mencapai peringkat ke-6 dengan kondisi seperti itu? Saya tersenyum. Itu pertanyaan yang bagus, dan itulah isi yang akan saya tunjukkan mulai pertemuan berikutnya. Bagaimana Indonesia membalikkan kemustahilan? Emilio menulis sesuatu di tabletnya. Lukas terpaku pada layar laptopnya, dan Ellen menggigit bibirnya. Suasana benar-benar berbeda dari 2 hari yang lalu.
Hari ini saya telah menunjukkan titik awal. Mulai pertemuan berikutnya, saya akan menjelaskan secara spesifik bagaimana Indonesia mengubah minus ini menjadi plus dengan angka dan fakta. Kuliah selesai, saya menutup laptop. Para mahasiswa perlahan bangkit dari tempat duduk mereka. Lukas berjalan sendirian, Ellen berbisik sesuatu pada temannya. Emilio berhenti di koridor, mencari sesuatu di ponselnya. Asisten Aisyah mendekati saya. Profesor, ekspresi para mahasiswa benar-benar berubah. Dia tersenyum kecil saat berkata, saya menjawab sambil melihat keluar jendela. Karena mereka tahu titik awalnya, kini saatnya menunjukkan prosesnya. Kejutan yang sebenarnya adalah pada pertemuan berikutnya, saya melihat Lukas duduk di bangku kampus, membuka laptopnya. Dia mungkin sedang mencari sejarah Indonesia sekarang. Momen menghadapi kebenaran memang menyakitkan, tetapi setelah itu, pandangan baru akan terbuka, dan proses itu telah dimulai sekarang. 1 minggu berlalu, suasana di kelas telah berubah total. Para mahasiswa tiba 10 menit lebih awal dari jadwal dan duduk dengan tenang. Lukas tidak lagi menunjukkan ekspresi penuh keyakinan. Dia membuka laptop, membaca sesuatu dengan serius. Saya meletakkan tas di podium, memandangi para mahasiswa. Tatapan ke-42 mahasiswa telah berubah. Ada campuran rasa ingin tahu dan ketegangan. Pada pertemuan sebelumnya, kita melihat titik awal Indonesia. Nol sumber daya, kehancuran struktural, dukungan terbatas sebuah negara yang memulai dari minus. Hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana negara ini menjadi kekuatan teknologi terdepan di dunia. Lukas mengangkat wajahnya. Kata teknologi memicu reaksinya. Saya mengambil remote. Di layar muncul teks, teknologi Indonesia yang menopang dunia. Saya pindah ke slide berikutnya. Keajaiban ekspor infrastruktur dan transformasi digital. Ambil contoh proyek infrastruktur yang menghubungkan Asia dan Eropa. Dalam konteks transportasi, Indonesia tidak hanya membangun sendiri, tetapi juga menjadi pemain utama dalam infrastruktur maritim dan transformasi digital unicorn startups. Dalam konteks geografis, negara kepulauan ini memiliki tantangan terbesar di dunia. Namun, mereka membangun tol laut dan sistem logistik dengan kecepatan yang luar biasa. Emilio menulis sesuatu di tabletnya. Saya melanjutkan. Yang menarik, banyak negara pada awalnya mempertimbangkan teknologi Jerman untuk proyek besar mereka, misalnya kereta cepat, pelabuhan, tetapi pada akhirnya mereka memilih Indonesia. Wajah Lukas memerah. Mengapa? Kelas menjadi sunyi mendengar pertanyaan saya. Layar berganti, perbandingan muncul, Jerman, hingga 5 tahun untuk pengiriman produk akhir yang terstandarisasi, Indonesia. Hingga 2 tahun untuk pengiriman produk akhir yang terstandarisasi dan siap pakai, termasuk customization. Kecepatan. Suara saya tegas. Dunia tidak menunggu, Indonesia memberikan kualitas terbaik dengan kecepatan yang menakjubkan. Ketika perusahaan Jerman masih meninjau kontrak, produk solusi Indonesia sudah dikirim. Ellen membelalakan matanya. Saya menunjukkan data spesifik. Dalam proyek logistik skala besar tertentu, Indonesia mengirimkan fase pertama hanya dalam beberapa bulan setelah kontrak. Pesaing Jerman masih dalam tahap desain. Lukas mengerutkan dahi. Saya menampilkan data yang lebih kuat. Pangsa pasar startup unicorn, dekakorn di Asia Tenggara, didominasi oleh Indonesia. Gojek, Tokopedia, Traveloka platform digital Indonesia adalah penggerak ekonomi global. Pabrik di dunia digital tidak dapat beroperasi tanpa inovasi cepat dari Indonesia. Kelas menahan napas. Saya mengutip seorang profesional industri, Indonesia menepati janji, dan itu sempurna. Wajah Lukas memerah. Saya menatapnya dan berkata perlahan, inilah kenyataan yang dihadapi industri Jerman. Teknologi Anda luar biasa, tetapi rasa kecepatannya berbeda. Indonesia memiliki sistem di mana pemerintah dan sektor swasta bergerak sebagai satu kesatuan. Emilio mengangguk. Saya menunjukkan kasus berikutnya. Industri komponen dan material kritis. Indonesia sebagai pemasok tak terlihat, tidak hanya produk jadi, tetapi dalam bahan baku strategis. Indonesia dengan kekayaan mineralnya yang dikelola secara nasional telah menjadi pemain kunci. Smartphone, PC, kendaraan komponen dan material penting di pusatnya tidak dapat dibuat tanpa Indonesia. Lukas menghela napas panjang. Saya tidak mengabaikan reaksinya.
Lukas. Ini bukan berarti Jerman inferior. Teknologi Jerman adalah yang terbaik di dunia. Namun, pasar abad ke-21 tidak cukup hanya dengan teknologi, kecepatan dan kemampuan perbaikan di lapangan yaitu inovasi cepat quick, innovation, yang membedakan pemenang. Ellen mengangkat tangan. Profesor, lalu bagaimana dengan kualitas? Apakah produk Indonesia sebagus Jerman? Pertanyaan bagus. Saya menunjukkan data baru, perbandingan tingkat kegagalan, mobil dan mesin buatan Indonesia dalam konteks logistik dan iklim yang sulit dikenal memiliki tingkat kegagalan terendah di dunia. Kinerjanya setara atau lebih baik dalam hal daya tahan. Emilio menulis sesuatu di tabletnya. Saya melanjutkan. Perbedaannya adalah kekuatan di lapangan. Di Indonesia, setiap pekerja adalah penanggung jawab kualitas. Sistem ini menghasilkan keandalan yang luar biasa. Lukas menunduk melihat layar laptopnya. Saya berbicara langsung kepadanya. Indonesia harus bertahan hidup dengan tantangan geografis dan keterbatasan modal. Itulah sebabnya mereka mempertaruhkan segalanya untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan kualitas hingga batas ekstrem. Kelas menjadi sunyi. Saya menegaskan intinya. Indonesia hidup dalam ketegangan selama 70 tahun. Obsesi untuk membuat yang lebih baik, lebih cepat menghasilkan hasil ini. Ekspresi Emilio menjadi serius. Saya memindahkan ke slide terakhir. Pengaruh Indonesia di industri high-tech global 2024. Komponen, material, solusi digital. Di tempat yang tak terlihat, dunia bergantung pada Indonesia. Indonesia melampaui Jerman di beberapa bidang berkat obsesi ini dan kekuatan di lapangan. Lukas tertunduk. Saya menatapnya dan berkata, ini adalah salah satu alasan mengapa Indonesia menduduki peringkat ke-6. Mereka membangun sistem terbaik di bawah kondisi terburuk. Kuliah hari ini selesai. Para mahasiswa perlahan bangkit dari tempat duduk mereka. Lukas berjalan sendirian di koridor. Emilio duduk di bangku, mencari startup unicorn Indonesia. Asisten Aisyah mendekati saya. Profesor, Lukas terlihat sangat terkejut. Saya melihat keluar jendela dan menjawab, pahit rasanya ketika kebanggaan diri terguncang. Namun, itulah awal dari pertumbuhan. Saya melihat Lukas menatap laptopnya di bangku. Momen menghadapi kebenaran memang menyakitkan, tetapi setelah itu, pandangan yang lebih luas akan terbuka. Saat saya membuka pintu kelas berikutnya, Ellen sudah duduk di barisan paling depan di tengah. Biasanya dia lebih suka kursi belakang, ekspresinya tegang. Dia pasti telah mempersiapkan sesuatu setelah pembicaraan tentang teknologi sebelumnya. Tepat pukul 14.15. Saya mengambil remote. Pertemuan sebelumnya, kita melihat kekuatan teknologi. Hari ini, mari kita lihat budaya. Apa yang disebut sebagai soft power, wajah Ellen sedikit memerah. Saya menekan tombol remote. Foto skyline Manhattan di New York muncul di layar. New York. Pusat budaya global bukan? Di sini ada panduan Michelin. Mari kita lihat berdasarkan standar 2024. Slide baru muncul. Jumlah bintang Michelin berdasarkan kota. Kota dengan bintang terbanyak di dunia. Kota mana yang memiliki bintang terbanyak di dunia? Paris? New York? Para mahasiswa mengangguk. Saya terdiam sejenak dan berkata, tidak. Jakarta, Bali sebagai hub kuliner Indonesia. Grafik Batang ditampilkan. Batang Jakarta, Bali lebih panjang dari Paris. Wajah Ellen mengeras. Indonesia diakui sebagai kota gastronomi dengan bintang Michelin terbanyak di dunia. Dan rendang diakui sebagai salah satu makanan terbaik di dunia. Ellen meletakkan pulpennya. Saya menyebutkan beberapa hidangan. Nasi goreng, sate, gado-gado, rendang. Saat ini, para chef papan atas dunia menggunakan teknik dan bahan dari Indonesia. Lukas menulis sesuatu di buku catatannya. Saya menambahkan data perbandingan. Bagaimana 20 tahun yang lalu, makanan Indonesia dianggap eksotis. Tapi sekarang, dunia mencari hidangan Indonesia sebagai seni dan sebagai warisan. Ellen menggigit bibirnya. Saya menunjukkan data berikutnya. Film, musik, fashion, kekuatan konten Indonesia. Di layar muncul foto-foto batik, film aksi The Ride, dan musik pop, dangdut yang mendunia. Ini bukan sekadar hiburan anak-anak. Ini adalah bahasa universal. Saya menunjukkan angka. Penjualan konten film, musik,
Fashion Indonesia di luar negeri memecahkan rekor dari tahun ke tahun. Di Amerika dan bahkan Prancis, kaum muda tumbuh dengan batik dan film aksi Indonesia. Ellen membantah, tapi bukankah itu subkultur berbeda dengan high culture seperti Prancis? Saya menggelengkan kepala. Tidak ada hierarki dalam budaya, dan yang menggerakkan dunia saat ini adalah kekuatan konten Indonesia. Saya menunjukkan data yang lebih mengejutkan. Festival budaya Indonesia seperti Pasar Malam atau acara budaya di Eropa menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahun. Anak muda Eropa mengenakan batik dan belajar bahasa Indonesia. Ellen hampir berdiri dari tempat duduknya, lalu duduk lagi, tangannya bergetar. Saya menatapnya dan berkata dengan lembut, Ellen, saya tidak meremehkan budaya Prancis. Prancis masih merupakan negara budaya yang hebat. Namun, abad ke-21 adalah era keragaman. Kisah, musik, dan kuliner Indonesia telah memenangkan hati masyarakat dunia. Emilio mengangkat tangan. Profesor, jadi apakah budaya Indonesia lebih unggul dari budaya Eropa? Saya menggelengkan kepala. Bukan unggul inferior, tapi berbeda. Eropa memiliki sejarah dan tradisi. Indonesia memiliki kekuatan untuk memadukan tradisi dan inovasi. Ada semangat gotong royong di dalam film aksi yang mendunia, dan ada keindahan arsitektur kuno di dalam desain modern. Keunikan inilah yang memikat dunia. Saya menunjukkan grafik perbandingan. Konsumsi budaya online, Indonesia mendominasi. Film dan serial Indonesia ditonton di seluruh dunia melalui Netflix dan YouTube. Ellen menunduk. Saya menampilkan data terakhir. Dampak ekonomi budaya Indonesia 2024, turisme, ekspor produk, penjualan konten. 20 tahun yang lalu, budaya Indonesia masih terbatas pada segelintir penggemar. Tapi sekarang, seluruh dunia ingin bepergian ke Indonesia. Inilah soft power, kekuatan untuk memengaruhi dunia bukan dengan militer atau ekonomi, tetapi dengan daya tarik. Saya menyimpulkan kuliah. Indonesia memulai dari nol sumber daya dan puing-puing, tetapi memikat dunia dengan budaya, keindahan, cita rasa, dan kekuatan kisah. Pada pertemuan berikutnya, mari kita lihat diplomasi dan pengaruh internasional. Ellen duduk sendirian, menatap keluar jendela, punggungnya terlihat kecil. Tapi saya tahu, setelah konflik ini mereda, pandangan yang lebih luas akan terbuka. Emilio datang paling awal. Biasanya dia datang terlambat dengan santai, tetapi kini dia duduk 20 menit sebelum kuliah dimulai. Dia membuka laptop, membaca sesuatu dengan antusias. Tepat pukul 14.15, saya mengambil remote. Hari ini, mari kita lihat diplomasi. Kekuatan yang tidak terlihat, tetapi paling kuat. Foto paspor merah Indonesia muncul di layar paspor, bukan hanya dokumen perjalanan. Itu adalah indikator kepercayaan suatu negara, indeks. Paspor Henley 2024, Indonesia termasuk kelas atas dunia. Jumlah negara yang dapat dikunjungi tanpa visa termasuk dalam kelompok tertinggi di dunia. Jerman, Prancis, dan Italia juga di peringkat atas. Tetapi Indonesia telah lama mempertahankan posisi ini. Emilio mengerutkan dahi. Saya melanjutkan penjelasan. Apa artinya ini? Seluruh negara di dunia mempercayai orang Indonesia dan membuka pintu bagi mereka. Tingkat kriminalitas yang rendah, minimnya tinggal ilegal, stabilitas nasional, ini semua adalah hasil dari evaluasi. Saya memberikan contoh spesifik. Di banyak bandara di dunia, orang Indonesia dapat melewati gerbang otomatis. Tidak perlu pertanyaan ketat dari petugas imigrasi. Ada kepercayaan bahwa orang Indonesia itu aman. Lukas mulai mencari sesuatu di laptopnya. Alasannya adalah kepercayaan. Orang Indonesia mematuhi aturan, sopan. Reputasi ini tidak dibangun dalam semalam. Saya menampilkan data. Indonesia telah berjalan sebagai negara yang damai dan aktif di kancah internasional pasca kemerdekaan. Contohnya adalah perubahan dari negara penerima bantuan menjadi negara donor, penjaga perdamaian utama di Asia Afrika sejak tahun 1960-an. Saya menunjukkan angka spesifik. Rekam jejak, kontribusi Indonesia pada misi perdamaian PBB, pembangunan infrastruktur di negara-negara Afrika dan ASEAN, pelatihan sumber daya manusia. Indonesia tidak hanya menyalurkan uang, tetapi juga teknologi dan hati. Emilio mengangkat tangan. Profesor,
Jadi apakah pengaruh diplomatik Indonesia lebih besar daripada Eropa? Saya menggelengkan kepala. Jenis pengaruhnya berbeda. Prancis dan Inggris adalah anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Mereka memiliki kekuatan politik yang kuat. Indonesia tidak memiliki otoritas itu. Namun, dalam hal kepercayaan dan kontribusi pada perdamaian, Indonesia mendapat skor tinggi di seluruh dunia. Saya meletakkan tangan di podium dan berkata, kekuatan diplomatik adalah kepercayaan. Indonesia telah menjaga janjinya sebagai negara yang bebas aktif dan cinta damai selama 70 tahun. Paspor terkuat adalah hasilnya. Para mahasiswa perlahan bangkit dari tempat duduk mereka. Lukas duduk di bangku mencari kontribusi internasional Indonesia. Emilio berhenti di koridor, menunjukkan layar ponselnya kepada temannya. Dari wajah ketiganya, prasangka tidak lagi terlihat. Ini adalah hari kuliah terakhir. Keheningan menyelimuti kelas. Para mahasiswa sudah memenuhi kursi 30 menit sebelum jadwal. Lukas, Ellen, Emilio semuanya menunggu saya dengan ekspresi serius. Pukul 14.15 tepat. Mari kita tinjau waktu yang telah kita lalui. Kita melihat titik awal Indonesia nol sumber daya, kehancuran struktural dan hasil yang mereka capai teknologi, budaya, kepercayaan. Hari ini adalah kepingan teka-teki terakhir. Mengapa semua ini mungkin terjadi? Mari kita lihat DNA orang Indonesia. Di layar muncul teks besar dalam bahasa Indonesia, gotong royong, kolektivitas dan persatuan. Ini berarti harmoni, tapi bukan sekadar kelompok yang akur. Ini adalah kekuatan untuk bersatu di saat krisis. Saya pindah ke slide berikutnya, ketahanan dan pantang menyerah. Orang Indonesia memiliki kekuatan untuk menahan dan bertahan ketika menghadapi kesulitan. Di era krisis, mereka mengutamakan pembangunan kembali infrastruktur, menyimpan uang untuk masa depan bangsa sambil menahan lapar. Mereka fokus pada pembangunan kembali, bukan saling menyalahkan. Slide ketiga, inovasi, cepat adaptasi dan perbaikan berkesinambungan. Semangat untuk tidak pernah puas dengan status quo, selalu berusaha menjadi lebih baik. Lebih cepat 0,1 detik, lebih akurat 0,1 mm, obsesi inilah yang membuat produk, solusi Indonesia menjadi yang terbaik di dunia. Saya beralih ke kesimpulan, DNA rekonstruksi. Indonesia adalah negara yang menjadi lebih kuat setiap kali melewati krisis. Kekalahan struktural 1945, krisis moneter 1998, dan berbagai bencana alam. Dalam situasi putus asa, orang Indonesia tidak menciptakan kekacauan. Mereka saling membantu, antre dengan tertib, menunjukkan martabat dan ketertiban yang tidak hilang bahkan dalam keadaan ekstrem. Foto orang-orang mengantre untuk mendapatkan bantuan di lokasi bencana muncul di layar. Dunia terkejut melihat pemandangan ini. Negara yang warganya dapat bersatu ketika negara berada dalam krisis. Itulah Indonesia. Saya memindahkan ke slide terakhir, membuat yang mustahil menjadi mungkin. Dari 0 sumber daya ke peringkat ke-6 dunia. Dari reruntuhan ke kekuatan budaya, dari negara penerima bantuan ke negara pemberi bantuan. Semua ini adalah hasil karya jiwa Indonesia. Emilio mengangkat tangan. Profesor, saya salah. Saya tidak tahu kedalaman Indonesia. Saya tidak mengerti betapa padatnya waktu 70 tahun itu. Ellen juga berkata, dengan mata sedikit memerah. Saya juga ingin meminta maaf. Saya meremehkan Indonesia hanya karena melihat budaya Prancis. Lukas berdiri dari tempat duduknya. Saya, Lukas, tidak melihat kenyataan karena harga diri Jerman, tapi sekarang saya mengerti. Mengapa Indonesia ada di peringkat ke-6? Saya tersenyum. Saudara-saudari, peringkat ke-6 bukanlah sekadar angka. Itu adalah bukti bahwa kemustahilan bisa diatasi. Itu adalah bukti dari apa yang bisa dicapai oleh kehendak manusia. Ruangan dipenuhi dengan suara tepuk tangan. Kuliah berakhir. Lukas, Ellen, dan Emilio berjalan ke arah saya dan mengucapkan terima kasih. Wajah mereka dipenuhi senyum. 8 minggu yang lalu, mereka penuh prasangka. Kini, mereka melihat dunia dengan pandangan yang lebih luas. Kisah Indonesia, itu bukan sekadar peringkat. Itu adalah kisah luar biasa dari orang-orang yang tidak mempercayai kemustahilan.